Dalam bab ilmu, belajar kepada orang yang lebih berilmu dari kita, walau orang yang berilmu itu namanya adalah yayangku. Kalau bisa memahami itu, maka ilmu-ilmu lain pun sama. Itu pengajian pelarian. Pengajian pelarian. Hutang selesai, pengajian pun selesai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ana seorang suami yang baru belajar agama atau baru hijrah. Karena malu sama istri yang duluan sudah berhijrah, apakah boleh istri yang mengajari dan membimbing ana Ustadz, sementara ana adalah kepala keluarga? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Jangan baper jadi suami. Jangan baper jadi suami. Ilmu itu sesuai dengan rajin menimba ilmu atau lamanya menimba ilmu. Kalau istri lebih rajin menimba ilmu dari kita dan lebih lama belajar ilmu dari kita, kita harus akui dia lebih berilmu dari kita. Apa salahnya sih? Dalam bab ilmu, belajar kepada orang yang lebih berilmu dari kita, walau orang yang berilmu itu namanya adalah yayangku. Apa salahnya? Yayangmu ahli qiraat, pandai betul baca Qur'annya, fasih, engkau pelintang pelintut. Ya sudah, belajar sama yayang sana. Kalau bisa memahami itu, maka ilmu-ilmu lain pun sama. Dia lebih menguasai ilmu tauhid, belajarlah ilmu tauhid dengan dia. Dia lebih menguasai ilmu fikih, belajarlah ilmu fikih kepadanya. Dia lebih pandai dalam ilmu akhlak, belajarlah ilmu akhlak kepadanya. Toh engkau belajar kepada orang yang lebih berilmu dari dirimu. Memang idealnya tak begitu. Idealnya engkaulah yang lebih berilmu dari istrimu, itu idealnya. Tapi sekarang engkau kan sedang tidak ideal karena terlambat hijrah. Maka orang yang terlambat hijrah lakukan ideal sesuai dengan kondisi dirinya. Maka kondisi dirinya yang terlambat hijrah membuat dia ketinggalan jauh dari istrinya. Saatnya belajar dengan istri dan belajar dengan yang lain untuk mengalahkan ilmu istri. Nah, itu namanya fastabiqul khairat. Paham? 6. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan. Satu yang terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan untuk kesempatan hari ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ana pernah memakan sesuatu yang katanya pengasih. Sekarang ana sudah bertobat dan meninggalkan segala jenis ilmu perdukunan tersebut. Apakah tobat ini bisa diterima? Dan jika ana meninggalkan semuanya tanpa tahu, ada cara untuk mengeluarkannya Ustadz? Nah, Taubat yang nasuha dijamin oleh Allah pengampunan dosa. Taubat nasuha dijamin oleh Allah pengampunan dosa dan dijamin oleh Allah dimasukkan surga. Maka wujudkan taubatan nasuha itu. Maksimalkan taubatmu dan berusahalah maksimal untuk benar-benar menjadi taubatan nasuha. Bukan taubat gara-gara sakit, taubat gara-gara ketahuan, taubat gara-gara dan gara-gara, taubat gara-gara bangkrut perusahaan. Ada juga orang yang taubatnya gara-gara bangkrut perusahaan. Allah tahu taubatnya bukan taubatan nasuha, tapi sedang menderita, sedang dikejar-kejar tempat dia berhutang, lalu lagi bingung hadir pengajian, enak rupanya duduk di pengajian. Akhirnya pengajian dijadikan obat bingung dari kejaran hutang. Itu bukan taubat, itu pengajian pelarian. Kalau dia adalah awal sebab lalu dilanjutkan dengan pengajian keikhlasan, mantap. Jangan tetap namanya pengajian pelarian. Mana buktinya nanti? Buktinya adalah ketika masalahmu sudah kelar, hutangmu sudah lunas, bisnismu mulai naik, ngaji nggak? Rajin ke masjid nggak? Nangis nggak baca Qur'annya? Nangis nggak tahajudnya? Seperti awal-awal engkau dapat pengajian di saat diburu-buru tukang kredit.
kredit rumahmu belum bayar, kredit motormu belum bayar, kredit perusahaanmu belum bayar. Kau nangis kepada Allah, terus nangis, rajin hadir pengajian, menenangkan jiwa, tenang jiwamu, selesai kreditmu, tetap nggak? Atau hutang selesai, pengajian pun selesai? Kalau hutang selesai, pengajian selesai, berarti taubatmu taubat pelarian, bukan taubat ikhlas. Hati-hati. Itulah yang dikenal oleh orang Minang, taubat samba lado. Pedas, minum air, makan lagi. Pedas lagi, minum air, makan lagi. Tak makan pedasnya hanya karena lagi pedas, pedasnya hilang, makan lagi. Itu dia tuh. Maka taubatlah, taubatan nasuha. Taubat nasuha itu, nasuh itu artinya murni. Orang Arab mengatakan nasahtul asala idza saffaituhu. Aku melakukan nasah terhadap asal madu. Apabila saya saring, keluarlah yang aslinya tanpa sampah-sampah. Nah itu dia taubatan nasuha, taubat yang nasuh, murni, tanpa sampah. Bukan sampah masalah, bukan sampah kredit, bukan sampah lagi bertengkar suami istri, bukan sampah lagi dipecat dari perusahaan, bukan sampah bisnis lagi mundur sehingga mencari ketenangan, bukan sampah habis ditipu orang, bukan sampah tagihan riba. Benar-benar murni, taubatnya murni karena Allah. Dia ingin kembali kepada Allah dengan hatinya, dengan badannya, dengan hartanya, dengan segala-galanya, sehingga dia tinggalkan maksiat karena Allah. Dia dekat ke rumah Allah karena Allah. Dia dekat dengan pengajian karena Allah. Dia dekat dengan Al-Quran karena Allah. Dia dekat dengan sholat malam karena Allah. Ini dia taubat nasuha. Taubat yang murni dari aneka ragam sampah. Karena memang nasuh dari kata-kata nasaha yang berarti disaring-saring. Sudah hasil penyaringan sehingga yang datang adalah kemurnian. Maka di sana sini kita temukan saudara kita. Semoga Allah tabaraka ta'ala mengalihkannya kepada agama yang hak. Awalnya rajin, hilang. Di mana? Oh di sana. Lihat, jenggotnya udah dipotong, celananya sudah tak dipotong. Begitu. Maka lakukanlah taubatan nasuha. Ana dan kita semuanya berdosa. Tak ada di antara kita yang tidak berdosa. Baik, sampai di sini wasallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdi wa rasulih Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.